Dahulu kala terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Pada suatu ketika ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayah begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Ayahanda, mengapa hal ini terjadi kepada kita? Ibu yang sangat aku cintai, kini telah tiada. Sudahlah nak, jangan kau ratapi kepergian ibumu. Bersabarlah nak, ini adalah kehendak Tuhan. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggali, ada seorang janda beranak satu yang bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Bawang Putih, kau suka dengan makanan yang aku bawakan ini? Terima kasih Bu, makanan ini enak sekali. Aku sangat menyukainya. Senang sekali kalau engkau menyukai makanan ini. Besok akan ibu buatkan lagi makanan ini untukmu. Terima kasih banyak Bu, ibu baik sekali. Karena seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah, ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Anakku Bawang Putih, apa engkau akan setuju jika ayah hendak menikahi ibu Bawang Merah? Jika ayahanda telah yakin dengan keputusan ayahanda, Ananda hanya akan mematuhi. Dan lagi pula, ibu Bawang Merah sangat baik sekali. Baiklah, kalau engkau menyetujui-nya, ayah akan menyampaikan maksud ayah kepada ibu Bawang Merah. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya mereka menikah dan ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan juga puterinya. Di awal pernikahan ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah, semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika pada saat ayah Bawang Putih sedang tak ada di rumah. Putih, kau jangan hanya bermalas-malasan saja. Sana bersih-bersih dan beres-beres rumah. Baik Bu, akan saya laksanakan. Putih, kau juga harus mencucikan bajuku dan membersihkan barang-barangku. Baik Kak, akan aku laksanakan. Pada suatu ketika ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal. Saat ini Bawang Putih menjadi yatim piatu. Sejak hal tersebut terjadi, ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap anaknya. Hei Bawang Putih, kau setiap hari harus bangun pagi-pagi. Siapkan makanan, beres-beres rumah dan lain-lain. Mengerti kau? Ananda mengerti Ibu. Akan Ananda laksanakan. Pada suatu ketika Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya tersebut. Namun sayang, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Aku Ibu, aku tidak sengaja menghanyutkan pakaian Ibu. Apa katamu? Dasar anak tak tahu diri. Cepat cari sana, jangan pulang sebelum kau menemukannya. Dengan hati yang sedih, Bawang Putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir-pinggir sungai. Lalu tiba-tiba Bawang Putih melihat ada seorang ibu tua yang sedang mencuci di sungai. Maaf Ibu, apakah saya boleh bertanya sesuatu? Tentu nak, ada apa? Apakah Ibu melihat baju yang hanyut di sungai ini? Oh, pakaian itu milikmu. Tadi aku melihatnya hanyut beberapa saat lalu. Kasih Bu, akan aku cari lagi baju itu. Saat pencarian pakaian tersebut, tak terasa hari sudah mulai gelap,
bawang putih harus menemukan tempat untuk bermalam. Karena tidak akan sempat untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba ia melihat sebuah gubuk tua. Apa ada orang di dalam? Permisi. Siapa dirimu, nak? Ada apa datang malam-malam begini? Nama saya Bawang Putih, Nek. Saya mencari baju ibu saya yang hanyut di sungai dan saat ini saya butuh tempat untuk bermalam. Bolehkah saya bermalam di sini, Nek? Oh, baju itu milikmu. Aku telah menyimpannya. Akan kukembalikan padamu dengan satu syarat, kau harus menemaniku di sini selama beberapa hari. Baik, Nek. Aku setuju, asalkan Nenek mau memberikan pakaian itu padaku. Kau telah menepati janjimu dan aku telah menepati janjiku. Akan kukembalikan pakaian milik ibu tirimu. Dan aku akan memberikan sabuk ini untukmu. Terima kasih, Nek. Bawang putih pun pulang ke rumah dan begitu sampai di rumah, bawang putih menyerahkan baju merah itu kepada ibu tirinya. Ibunda, ini sudah kutemukan bajunya. Bawa kemari dan pergilah. Baik, Bu. Aku beres-beres dulu. Ketika bawang putih pergi ke dapur untuk mengupas labu mempersembahkan dari nenek tadi, begitu terkejut bawang putih mengetahui dalam labu tersebut terdapat emas yang begitu banyak. Emas? Ini emas. Ibu, aku menemukan emas dari buah labu ini. Hai bawang putih, dari mana kau mendapatkan emas ini? Oleh emas permata dari buah labu yang diberikan oleh seorang nenek di tengah hutan ketika aku mencari pakaian ibu. Mendengar cerita dari bawang putih, bawang merah berniat untuk mencari nenek tersebut. Keesokan paginya bawang merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Nenek tua, apa nenek melihat bajuku yang beberapa saat yang lalu hanyut di sungai? Oh, aku menemukan bajumu beberapa saat yang lalu dan sedang kusimpan. Aku akan memberikan untukmu, tapi dengan satu syarat, bahwa kau harus tinggal bersamaku beberapa waktu. Baiklah Nek, aku akan menuruti kata-katamu. Beberapa hari sudah bawang merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanyalah bermalas-malas saja dan jangan ada hal baik yang ia lakukan. Ketika tiba saat bawang merah hendak pulang. Telah menginap di sini bersamamu selama beberapa hari. Mana imbalan buatku? Baiklah, bawalah buah labu ini untukmu. Begitu sampai di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya dan dengan senang hati menunjukkan buah labu tersebut. Ibu bawang merah dan bawang merah merasa takut jika bawang putih melihat. Ia akan meminta bagian. Maka ibu bawang merah menyuruh bawang putih untuk mencuci baju di sungai. Begitu bawang putih sudah berada di rumah, ibu bawang merah dan putrinya membuka labu tersebut. Namun ternyata yang keluar dari buah tersebut bukannya emas dan permata melainkan seekor binatang yang besar dan amat berbisa. Ular tersebut langsung menyerang ibu bawang merah dan bawang merah hingga akhirnya mereka meninggal dunia. Coba kau dengarkan kisah kita dan tertawa indah melukiskan 1, 2, 3, action. kita. Ayahanda, Hey
2, 3. Bersamaku di sini, jangan ragu.